Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan sejawat saya. Ada ibu yang super cantik. Nah, setelah praobservasi nanti akan melaksanakan observasinya. Setelah observasi lalu pasca observasi bersama pengajar praktik. Sebelumnya kita kenalan dulu ya bersama rekan saya. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Ambar Rahmawati SPD. Saya wali kelas dari 6A SD Sairan 01 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun Bu Maya. Selamat menyaksikan observasi kami. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Dina. Gimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kalau Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Mayang, hari ini kan kita mengadakan praobservasi ya, praobservasi supervisi akademik di kelas ya, dengan pola pikir coaching. Nah, tujuannya itu yaitu satu untuk berbagi ilmu ya, yang keduanya adalah untuk mengembangkan diri kita, potensi diri kita sebagai guru. Yang ketiganya kita berbagi pengalaman tentunya ya Bu Mayang ya. Gimana Bu Mayang, setuju nggak? Setuju sekali Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kapan saya bisa supervisi akademik di kelas Bu Mayang? Bisa besok Bu, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Besok ya? Betul. Berarti Selasa besok ya, tanggal 18 Oktober 2022. Kira-kira jam berapa Bu Mayang? Boleh di jam pertama Bu. Di jam pertama ya? Oke, baik. Nah, Bu Mayang, ya kalau boleh tahu ya, besok itu materi apa yang akan Bu Mayang sampaikan di supervisi akademik? Untuk jam pertama, materi yang akan dipelajari di kelas 6 yaitu IPA Bu, tentang cara menghemat energi listrik. Oke, baik. Jadi materi yang akan disampaikan adalah pelajaran IPA ya? Betul. Tentang menghemat energi listrik. Iya. Oke. Nah, Bu Mayang, dari materi yang akan Bu Mayang sampaikan, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Bu Mayang persiapkan untuk proses pembelajaran besok? Sesuai SOP yang sudah saya siapkan sebelumnya, mungkin ada 3 kegiatan pembelajaran yang seperti biasa ya Bu ya. Diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Kegiatan pendahuluannya seperti yang biasa kita lakukan Bu. Yang pertama itu mungkin siswa baris terlebih dahulu. Setelah baris, mungkin siswa akan bersama-sama berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, menyanyikan lagu nasional, serta saya akan mengecek kesiapan diri dari siswa seperti mengecek absen dan juga kerapihan kelas. Untuk kegiatan intinya, di sini saya akan meminta siswa untuk mengamati gambar yang berisi tentang kebiasaan hidup boros. Kemudian siswa akan berkolaborasi, berdiskusi, mencari pertanyaan terkait gambar tersebut dan menuliskan jawabannya pada buku. Nah, kemudian saya sebagai guru akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Energi Listrik. Di sini siswa akan menyimak ya Bu. Nah, sebelum saya melakukan langkah tersebut, saya sudah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, di kegiatan penutup mungkin bersama-sama siswa saya akan membuat kesimpulan, kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya, dan juga memberikan penguatan tentang jawaban siswa sebelumnya. Begitu Bu. Bagus sekali Bu Mayang, langkah-langkahnya mantap pokoknya ya. Nah, mungkin ya Bu Mayang ya, dari langkah-langkah yang Bu Mayang sudah susun ya, sudah dibuat, kira-kira akan ada masalah apa yang muncul ketika di proses pembelajaran besok? Tentunya dalam proses pembelajaran pasti ada masalah ya Bu ya yang kita hadapi, apalagi mungkin ini dikelompokkan. Pertama mungkin masalah yang akan sering dihadapi yaitu siswa ngobrol dengan teman sekelompoknya. Dan yang kedua mungkin siswa saat harus memaparkan tentang poster hemat energi, mungkin ada siswa yang kurang percaya diri gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin siswa masih banyak yang kebingungan gitu ya tentang materi apa yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Berarti masalah-masalah yang akan muncul yang kira-kira tadi Maya sampaikan ya, ada yang ngobrol. Kalau yang ngobrol kan pasti nggak fokus juga ya anaknya. Terus ada yang bingung juga, yang malu dan tidak percaya diri ya untuk untuk menyampaikan hasil karyanya mungkin ya nanti yang ke depan yang dimaksud oleh Bu Mayang. Nah, Bu Mayang, kira-kira dari permasalahan yang muncul itu strategi atau rencana apa yang akan Bu Mayang lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di proses pembelajaran?
Nah, mungkin salah satu strategi yang saya akan lakukan adalah mengelompokkan siswa sesuai minat dan juga bakatnya ya Bu ya. Misalkan ada siswa yang lebih minat dalam mengerjakan tugasnya melalui proses membaca, akan saya kelompokkan dengan yang membaca. Ada siswa yang mungkin lebih nyaman dengan mendengarkan penjelasan saya gitu ya Bu ya. Saya akan kelompokkan dengan siswa yang lebih minat dalam mendengarkan. Kemudian juga dari itu ada juga siswa yang mungkin lebih suka aktif dalam menjelaskan. Nah, mungkin saya akan kelompokkan juga dengan siswa yang aktif dalam menjelaskan materi pembelajaran. Selain itu, mungkin Ibu untuk tugas atau produk yang saya akan minta dari anak-anak yaitu berupa tulisan ataupun gambar dengan minat dan profil belajar masing-masing siswa. Bagus sekali lumayan ya. Nah, dengan strategi atau rencana yang lumayan bulat yang seperti barusan itu adalah merupakan seperti pembelajaran diferensiasi lumayan, di mana pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengelompokkan atau membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa ya. Nah, Bu Mayang, tadi kan kita sudah membicarakan materi yang akan disampaikan ya, terus langkah-langkahnya, juga strateginya seperti apa gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang akan terjadi nanti ketika supervisi gitu ya di kelas. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut atau tanggung jawab Bu Mayang setelah disupervisi? Jadi tindak lanjut atau tanggung jawab saya gitu ya Bu sebagai guru kelas 6 di sini, yang seperti Ibu tanyakan barusan, semoga setelah ini saya menjadi guru yang lebih kreatif, lebih berpotensi, juga saya bisa mengembangkan terus bagaimana cara mencari strategi pembelajaran yang baik bagi siswa-siswa di kelas. Juga mungkin nanti saat supervisi besok, Bu Dina juga akan memberikan masukan-masukan, feedback yang baik untuk saya sehingga saya bisa menemukan strategi-strategi pembelajaran yang lebih tepat untuk anak-anak didik saya di kemudian harinya. Amin, 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 amin. Nah, kita juga sama-sama belajar ya, Bu Mayang ya. Bukan untuk menggurui atau untuk memberikan nasihat seperti apa, tapi kita sama-sama belajar ya, berbagi ilmu juga. Nah, untuk melakukan sesuatu itu betul-betul harus butuh keyakinan, tanggung jawab, serta dorongan. Tentunya saya sangat mendorong dan mendukung Bu Mayang. Terima kasih ya yang akan yang akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik di kelas ya. Nah, mungkin Bu Mayang sampai di sini percakapan kita praobservasinya. Mudah-mudahan pada observasinya nanti Bu Mayang bisa lebih penat lagi ya. Tentunya udah hebat sebetulnya, udah hebat banget dengan apa yang Bu Mayang sudah persiapkan gitu ya. Nah, Bu Mayang mudah-mudahan nanti juga ketika supervisi anak-anaknya dapat lebih semangat lagi ya, lebih semangat, lebih tertarik lagi dengan proses pembelajaran yang akan Bu Mayang lakukan. Oke Bu Mayang, terima kasih. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini bermanfaat untuk kita ya. Amin. Sampai jumpa besok ya supervisi di kelas. Terima kasih Bu Mayang. Assalamualaikum Bu Mayang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dina, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah baik, ceria Bu Mayang. Alhamdulillah. Meskipun mendung ya. Iya betul. Nah Bu Mayang, alhamdulillah kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya kelas A. Nah, dari supervisi itu sebelumnya kita udah melaksanakan juga observasi. Nah, biasanya sih setelah supervisi kan kita suka mengadakan pembicaraan selanjutnya ya, dengan tujuan untuk merefleksikan, mengevaluasi dan membicarakan hal-hal yang harus kita bicarakan ya untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Nah, dari yang kemarin Bu Mayang ketika supervisi itu kan Bu Mayang mempersiapkan EPP ya sebelumnya ya. Betul. Nah, dari EPP tersebut apakah ada hal-hal yang
belum Bu Mayang melaksanakan atau yang sudah Bu Mayang laksanakan? Betul. Nah, kalau kemarin kita supervisi barangnya Bu, pelaksanaannya sudah sesuai dengan FPP yang sudah saya buat sebelumnya. Mungkin strateginya juga sudah sesuai dengan yang Bu Dina coaching sebelumnya ke saya gitu ya, strateginya. Nah, namun mungkin dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala Bu gitu ya. Salah satunya mungkin di segi waktu, karena siswa malu-malu untuk ke depan saat saya suruh ke depan. Nah, jadi membuat waktunya sedikit molor lah ya. Nah, jadi itu sih kendalanya. Jadi saya tidak ada beberapa penilaian yang belum saya sempat lakukan gitu. Iya. Jadi karena gara-gara si anak malu gitu ya. Betul. Jadi waktu terhambat sehingga lama membujuk atau apa mungkinnya si anak ke depan. Nah, Bu Mayang, saya juga kemarin melihat di dalam proses pembelajaran itu ada seperti pengelompokan kan ya, pengelompokan pembelajaran di mana anak belajar di tutor sebaya seperti itu ya. Betul. Nah, kemarin kan sesuai sama yang Dina saya sebelumnya gitu ya. Anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya, ya. Cuma mungkin kemarin emang terkendalanya itu aja ya, anak-anak menjadi malu gitu ya saat maju ke depan. Tapi kalau untuk pengelompokannya saya rasa sudah baik Bu. Jadi anak-anak bisa menjadi tutor sebaya, walaupun misalkan belum maksimal, tapi seenggaknya anak sudah bisa mengajarkan ke teman yang lainnya sekelompoknya gitu. Oke, alhamdulillah ya Bu Mayang ya. Saya juga melihat anak-anak di kelas itu sebenarnya mereka senang gitu di atas pembelajaran yang kemarin. Betul. Terus selain senang juga kayak semangat gitu ya. Apakah mungkin strategi yang baru itu ya? Karena kan sesuai dengan minat dan bakatnya mungkin ya Bu ya. Betul. Nah Bu Mayang, dari kendala yang tadi Bu Mayang sebutkan seperti molornya waktu ya, sehingga penilaian tidak terselesaikan. Betul. Karena anak yang malu-malu ke depan itu, apakah ada rencana agar kendala itu bisa Bu Mayang atasi? Nah, untuk kendala ke depannya mungkin ya Bu, saya sebagai wali kelasnya akan memberi motivasi lebih gitu kepada siswa agar kalau ke depan itu bukan hal yang memalukan gitu ya Bu. Bahkan itu mungkin harusnya jadi contoh bagi teman-temannya. Nah, mungkin saya sebagai guru harus memberi motivasi lebih bagi siswa agar lebih berani dan percaya diri untuk tampil ke depan. Bagus sekali Bu Mayang, rencananya keren ya. Jadi motivasi anak ya. Betul. Agar lebih percaya diri lagi ya. Betul. Untuk ke depan, baik yang tutor juga mungkinnya biar lebih dia percaya diri untuk membantu temannya yang belum bisa ya. Bagus banget Bu Mayang. Nah, apa tanggung jawab Ibu terhadap rencana itu untuk ke depannya? Nah, saya tanggung jawab saya sebagai guru gitu ya Bu ya. Di sini pasti saya bakal lebih baik lagi gitu ya. Akan mengembangkan strategi lebih banyak lagi, mungkin mencoba strategi baru agar siswanya mungkin tidak jenuh di kelas gitu ya. Kemudian saya juga sebagai pengajar gitu ya. Di sini walaupun misalkan nanti akan menemukan pasti ya anak yang malu-malu untuk ke depan lagi, nah, mungkin saya seperti rencana di awal, saya akan memberi motivasi lebih kepada siswa agar lebih berani dan percaya diri untuk maju ke depan. Alhamdulillah. Bagus sekali Bu Mayang, rencana tanggung jawabnya udah hebat banget ya. Terima kasih Bu. Nah, Bu Mayang ya, setelah kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya, saya alhamdulillah banyak dari mulai praobservasi itu udah banyak cerita ya, banyak informasi yang saya dapat. Dan setelah kemarin supervisi yang dilaksanakan di kelas, bagaimana perasaan Bu Mayang setelah supervisi? Tentu saya senang ya didampingi dengan Bu Dina. Bu Dina juga memberikan banyak masukan kepada saya supaya pembelajarannya lebih menarik, strategi pembelajarannya lebih beragam gitu ya. Termasuk kemarin mungkin baru saya rasakan gitu ya bagaimana cara mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Tidak selalu saya terapkan sebelumnya, tapi karena adanya pendampingan dari Bu Dina, jadi saya juga merasakan strategi baru bagaimana anak-anak dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Jadi dengan strategi yang kemarin itu belajar berkolaborasi ya karena mengelompokkan gitu ya. Oke Bu Mayang. Jadi perubahan strategi kolaborasi ini yang Bu Mayang kemarin laksanakan, apakah sebelum-sebelumnya sudah dilakukan dan apakah yang kemarin itu mendapatkan perubahan lebih baik atau bagaimana atau sama atau bagaimana? Menurut saya dengan strategi yang kemarin kita terapkan di pembelajaran kelas 6, tentu itu mendapatkan
pembelajaran baru yang lebih menyenangkan ya Bu ya. Jadi anak sesuai dengan bakatnya, yang suka membaca dengan yang suka membaca, yang suka bercerita bersama dengan teman yang suka bercerita. Nah jadi di abad ke-21 ini menurut saya kemampuan kolaborasi ini sangat baik untuk diterapkan di pembelajaran. Jadi apa ya, proses pembelajaran kemarin itu betul-betul sangat memberikan perubahan yang lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya ya. Karena dengan berkolaborasi anak juga kan bisa belajar bekerja sama ya, melatih komunikasi yang baik juga, dan mungkin nanti akan berliterasi juga ya ke depannya ya. Lumayan, alhamdulillah, terima kasih loh. Sudah mengikuti setiap tahapannya dari mulai observasi, lalu kemarin kita supervisi, dan hari ini kita udah pasca observasinya. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, saya mendapat ilmu banyak dari lumayan juga. Terima kasih atas bimbingannya. Mungkin selama ini masukan-masukan Sama-sama. saat pembelajaran. Mudah-mudahan hal itu bisa saya adaptasi dan juga mengembangkan lebih strategi untuk pembelajaran. Mudah-mudahan telah menjadi guru yang menghebat. Amin. Terima kasih Bu Maya ya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kegiatan saya pada supervisi akademik di kelas terhadap teman atau rekan sejawat dengan pola pikir coaching telah selesai dengan urutan seperti praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.